Oke, siap. Jadi kalimat kita malam ini punya 2 poin belajarnya. Yang sama hilangkan, yang kedua resikonya kalau Anda menghilangkan. Oke, resikonya apa? Nanti saya tunjukkan. Satu, kalimat yang subjeknya sama boleh dihilangkan, tapi ada sebuah resiko. Nah, itu yang nanti akan kita cermati. Yuk, langsung kita mulai. Skill 13 bilang gunakan klausa adjektif reduce dengan benar. Gunakan klausa-klausa yang menyatakan adjektif yang dihilangkan. Caranya begini. Ada kalimat seperti ini. The woman who is waving to us is the tour guide. Wanita yang waving ini Melambai. melambai ke kita itu adalah tour guide. Oke. Nah, kalimat seperti ini kawan-kawan itu boleh dihilangkan. Penghilangan konektor berarti relatif pronoun ini nanti yang dihilangkan pada adjective clause. Pada adjective clause ini adjective clause-nya yang mana ya? Yang ini, yang warna merah ini namanya adjective clause, terus Anda hilangkan relative pronoun. Relative pronoun ini hilang. Intinya begitu. Tapi ada risiko. Risikonya apa? Yuk kita cermati. Asal usul reduce adjective clause yang aktif. Saya tulis yang aktif. Kalimat pertamanya seperti ini. The woman is tour guide. She is waving to us. Maka kalimat ini bila digabung, Anda kan harus mengganti ini toh. Ini diganti dengan who. Maka kalimat ini berakibat, nah seperti itu. Asal usulnya kalimat ini adalah 2 kalimat ini. She sama the woman sama, maka who diletakkan di belakangnya the woman. Warna merah ditulis semua seperti ini. Dari sini, sebentar, saya tanya ke Mbak Elia, paham Mbak? Ya, Pak. Paham. Iya, Pak. Asal-usul ini paham ya? Sorry ya, saya tanyanya agak sombong, paham Mbak? Karakter kita itu kan pengajar. Sehingga nanya itu kadang-kadang ya lost gitu ke siswa. Nah, pada saat saya mengajar berbagi dengan Anda ya, sorry, maaf kalau saya intonasinya kurang sopan. Oke, jadi kita harus tahu asal usulnya ini. Asal usulnya ini adalah ini. Kenapa kok ini diganti dengan who? Ya karena dia subjek. Karena dia subjek, maka harus diganti who. Dan letaknya who ada di belakang kata yang diganti oleh si. Kata yang diganti oleh si adalah the woman. Berarti who harus di belakangnya the woman. Oke. Nah, ini namanya adjective clause yang sudah terbentuk seperti ini. Maka ketika kita mereduce kawan-kawan, ini hilangkan. Dan apabila ada to be-nya harus hilang. Pokoknya to be nggak boleh ikut. Ini namanya adalah reduce adjective clause. Saya singkat. Kalau yang ini adalah adjective clause. Yang warna merah ini. Kapan disebut adjective clause? Ya, bila masih ada relative pronoun. Yaitu bila masih ada who, ada which, dan seterusnya. Nah, yang disebut sebagai adjective reduce adjective itu yang ini. Oke. Tetap meskipun dihilangkan, nerjemahkannya tetap ini harus diterjemahkan sebagaimana ini.
Yaitu nerjemahkannya apa ini? Mbak Elia, saya dibantu. Apa Mbak nerjemahkannya, Mbak? Wanita yang melambai ke kita adalah Enggak, saya enggak tanya semua, yang merah saja. yang merah. Yang di bawah atau yang di atas, Pak? Yang Merahnya. ini, yang ini. Oh, yang kursor. Waving to us, melambai ke kita. Apa? Apa artinya ini? Melambai ke kita. Nah, itu dia yang saya tadi agak sungkan mau mengingatkan. Tapi karena Anda melakukan kesalahan, saya ingatkan. Wanita Mas, yang melambai ke kita. iya, Iya. enggak. Ini jadi nggak apa-apa loh, berantem saya sama saya nggak apa-apa loh demi ilmu. Tadi ketika who-nya masih ada, who ini kan kita terjemahkan yang. Meskipun who-nya hilang, ini tetap kita terjemahkan yang. Ini yang ingin disampaikan oleh bab ini. Hei siswa, meskipun who relatif pronoun yang artinya adalah yang dihilangkan, please tetap terjemahkan yang. Berarti tetap wanita yang melambai ke kita itu adalah tour guide. Ketika kita meniadakan kata yang, kalimatnya janggal. Seolah-olah kalimat itu wave-nya adalah predikat. Wanita melambai ke kita. Kalimatnya kan kaku. Harus ada kata yang. Karena ini adjective clause. Coba saya tanya, karena Anda baru bergabung Mbak Elia, ya tetap saya uber-uber. Mbak, ini artinya apa, Mbak? A beautiful girl. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, beautiful girl. Seorang perempuan cantik. Nah, itu dia. Nanti ini disebut adjektif toh. Iya, adjektif. Adjektif itu nerjemahkannya pakai yang, Mbak. Oh, semua adjektif, Pak ya? Ya, Oh, seorang perempuan yang cantik. bukan perempuan cantik, yang cantik. Anak-anak hari ini memang anak-anak Gen Z itu, yes, pokoknya diucapkan gitu saja. Tapi kita sebagai pengajar harus menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Sekali lagi, coba asal usulnya RAC ini kan asalnya dari sini. Ini tadi ada kata yang enggak? Ada. Meskipun yangnya hilang, tapi secara konsep ini tetap harus ikut, tetap diterjemahkan yang. Oke, kita pemanasan di situ dulu. The woman is the tour guide. Nah, ini dia. Saya membuatkan dua contoh. Kalimat ini kalau digabung menjadi bagaimana? Cek. The woman. Di sini ditulis apa di sini? Ini kan diganti who. Ditaruh di sini. Sampai selesai warna merah, baru ini dilanjutkan begitu toh kalimatnya nanti. Maka menjadi seperti ini. The woman who waved to us yesterday adalah tour guide. Ini adalah adjective clause. Ini AC, adjective clause. Kalau diubah menjadi RAC, reduced adjective clause itu, nah, kalau Anda menghilangkan who, resikonya verb ini menjadi verb ing. Di sini tadi tidak tampak. Kenapa? Ya karena berasal dari present continuous. Tidak terasa. Seolah-olah waving ini kalau di sini apa ya ditulis apa. Bukan begitu. Ketika kita menghilangkan relatif pronoun who, resikonya kata ini harus diubah jadi verb ing. Verb ing inilah yang akan memunculkan makna yang. Ini kan Anda hilangkan, gara-gara Anda hilangkan, maka seolah-olah kata yang hilang. Tidak.
Biar tidak hilang makna yang, ini Anda harus ubah menjadi verb ing. Wanita yang melambai ke kita kemarin itu adalah tour guide. Ini adalah yang me. Ini artinya yang me atau yang ber. Kenapa kok saya sebut aktif? Karena nanti ada pola begini kalau aktif itu kawan-kawan. Sebentar. Anda harus mengisi pakai verb ing ketika nanti Anda di sini ketemu yang namanya orang yang bertindak aktif. Nah, yang me itu kan artinya, ini kan artinya aktif. Itulah kenapa ini nanti akan menjadi poin. Ini artinya adalah orang yang menerjemahkannya begitu. Entah orang ini nanti sebagai subjek, seperti ini, the woman, seperti ini, the woman, sebagai subjek kan soal ini. Bisa juga nanti sebagai objek. Saya contohkan kalimat yang orangnya sebagai objek. Misalnya, I met Susie. Oke, I met Susie buying apa ya? Justru menulis bebas itu malah sulit. Book dah, novel atau book. Nah, ini Susinya sebagai apa? Susinya sebagai objek. Boleh. Verb ing itu menjelaskan, intinya menjelaskan orang. Entah dia sebagai subjek, entah dia sebagai objek. Berarti di sini nanti artinya adalah aktif. Kalau aktif berarti yang me atau yang ber. Kita lanjut dulu. Nah, di sini pasif. Nah, ini ada perbandingan ini nanti. Ini pasif. Hati-hati. Anda berarti harus ingat teori passive voice. Silakan Anda bayangkan passive voice. Mbak Suci, passive voice tahu Mbak Suci rumusnya? Belum tahu, Pak. Oke. Anda nggak tahu nggak apa-apa Mbak, karena Anda bahasa Indonesia. Mbak Elia? Biasanya diganti jadi verb 3. Enggak, saya kejam kalau seperti ini. Nggak boleh pakai biasanya. Ah, nggak boleh pakai biasanya, nggak boleh pakai mungkin. Sorry, saya agak kejam ya, maaf. Pakai verb 3 semua, Pak. Iya, Dia, ya, betul. Tetapi yang namanya passive voice itu diawali apa dulu verb 3-nya? biasanya subjek. Yang passive voice yang mana, Pak? Kan ada yang simple present, Oh simple past. iya, saya seneng kalau sampean bingung, tapi saya harus bertanggung jawab memberikan solusi. Sengaja saya bingungkan dulu, nggak apa-apa ya. Oke, sorry. Kalau saya ngajarnya kadang-kadang ya intonasi saya kayak gini, Mbak. Sorry, jangan tersinggung. Rumusnya passive voice itu adalah subjek plus to be. Verb 3 to be masih dibagi di sininya, di present adalah is ma. Di past to be-nya adalah was were. Saya singkat ya, is ma was were. Terus to be perfect itu has, have, had ditambah been. To be future harus dibagi-bagi begini, yaitu will be, seperti itu. Nah, ini namanya adalah passive voice. Tidak boleh disebut verb 3 saja. Karena verb 3 itu nanti juga bisa diawali has atau have atau had. Ini nanti namanya kata bantu. Oke, saya nggak mau ke sana kemari dulu.
Oke, jadi asal-usul reduce adjective clause yang pasif itu begini. Hop, surat itu tiba hari ini. It was written. Nah, ini dia. Ini verb 3, ini to be-nya. Oke. Kalau digabung, bagaimana ya? Langsung kita lihat it-nya ini apa? It-nya ini nanti diganti dengan which. Oke, berarti kalau digabung nanti akibatnya bagaimana, Mbak Suci? Mbak Elia? Mengheningkan selesai. Mengheningkan cipta selesai. Jadinya the letter which was written last week arrived today. Yes. Akibatnya kan begini. The letter which was written last week arrived today. Masih mengandung apa ini? Top. Mbak, silakan Mbak. Masih mengandung adjective clause. Oh iya, ini mengandung adjective clause. Adjective clause itu pasti mengandung apa? Konektor. Oh, ya, konektor. Konektor. Nama lain konektor. Sorry, cerewet kalau saya ngajar. Konjungsi. Sampai pinter, cerdik sampean Mbak. Siapa Mbak Suci? Konektor tetap saya uber sampean lari ke konjungsi. Pinter sampean. Habis itu kata hubung ya. Lihat tadi jawab, silakan. Ini namanya apa sih? Selain konektor, selain conjunction? Relative pronoun. Yes. Relatif Pronoun. Mbak, karena Anda relatif baru gabung, tetap orang baru itu harus tanda kutip Mbak ya, disiksa. Ospek Mbak. Mbak. Saya itu jahat Mbak kalau ngajar Mbak, asli jahat. Karena detail, saya pengen detail. Relatif pronoun itu kalau diterjemahkan apa tuh Mbak? Relative pronoun itu kata ganti, Pak. Lah relatifnya apa? Relatif itu Jangan ada batin gini. Ngapain aku tadi ikut ini ya Allah ya. relatif penghubung bisa. Itu dia. Jadi relatif pronoun itu adalah kata ganti hubung. Itulah kenapa tadi Mbak Suci bilang konektor. Kenapa bilang conjunction? Jadi kita harus tahu bahwa which itu sebenarnya conjunction gitu loh maksudnya. Oke. Nah, ini bisa direduce. Yang direduce apa? Ya relatif pronoun kita hilangkan. Kalau relatif pronoun kita hilangkan, lihat sebelahnya. Oh, ada to be, hey to be. Kamu juga harus hilang. Deng deng. Karena ini dihilangkan, kok di sini ada to be. To be juga harus hilang. Pokoknya to be nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut ke sini. Ini namanya adalah reduce adjective clause yang pasif. Berarti nerjemahkannya bagaimana? Ini surat yang telah ditulis minggu lalu. Nah. Saya nggak mau pakai kata telah. Kita nggak berbicara tentang perfect. Sorry. Surat yang ditulis minggu lalu sampai hari ini. Berarti kalau ada verb 3 tanpa to be, nerjemahkannya yang di. Kalau ada verb ing tanpa to be yang me, kan cuma begitu saja sebenarnya. Dari mana Pak ini asal usulnya? Ya dari sini Anda hilangkan. Gara-gara Anda hilangkan ini. Kalau ini hilang,
was juga harus hilang. Coba kalau Anda nggak menghilangkan was, coba kita cari. Misalkan di sini ada was. Berarti ini adalah predikat. Sebentar, saya punya ruangan nggak ya? Oh, punya ruangan. Sebentar. Gini kawan-kawan. The letter was written last week. Saya singkat, sorry. Kalimat ini diterjemahkan apa? Surat itu ditulis minggu lalu. Masih ada arrive today. Yuk kita cermati satu-satu. Ini subjek. Ini predikat. Ini apa ini? Ini predikat. Mana ada kalimat yang predikatnya ada dua tanpa kata hubung? Nggak boleh. Surat itu ditulis minggu lalu, tiba sekarang. Nggak boleh. Karena ada dua predikat, ya berarti harus ada dua subjek. Subjeknya nggak ada di sini. Maka biar ini kalimatnya benar, ini harus kita hilangkan. Maka ini nanti nerjemahkannya, ini bukan predikat sekarang. Ini adalah kata sifat. Ini sekarang adjektif loh. Yang di, masalahnya kalau ada konsep yang, itu sifat. Ini sekarang, kalau memang aslinya verb 3 tulisannya, tapi tulisan ini berfungsinya sebagai adjektif. Itulah kenapa disebut reduced adjective clause. Tulisannya verb, tapi fungsinya adjektif. Tolong diingat-ingat. Sekarang, maaf ya, saya perpanjang urusannya ini. Ini apa? Verb atau adjektif? Ini verb. Karena di depannya masih ada to be. Tapi kalau ini adalah adjektif karena di depannya tidak ada to be. Ini adalah verb karena depannya ada to be. Kalau tidak ada to be, dia adalah adjektif meskipun tulisannya adalah verb 3. Intinya, kembali lagi ke inti, ini namanya reduce adjective clause karena kita menghilangkan apa tadi? Menghilangkan ini. Menghilangkan which, relative pronoun, dan to be. Oke, lanjut. Asal-usul yang nominal. Nah, nominal maksudnya, ya kita lihat. The glass is full of iced tea. It is on the table. Nah, nominal itu berarti di kalimat yang warna merah tidak ada verb nominal. Berarti kalimat ini kalau digabung, the glass that is on the table is full of iced tea. Ini namanya SAC, adjective clause. Yuk kita ubah, bisa enggak? Nah, ini namanya RAC. Kita hilangkan. The glass on the table is full of iced tea. Ini namanya apa ini, Mbak Suci? Masih ingat dengan dia, musuh lawas? Preposisi. Object of preposisi. Object of preposisi. Ketika Anda menghilangkan ini, ya tinggal ini namanya adalah object of preposition atau dalam bahasa buku lain disebut prepositional phrase, frase preposisi. Sebentar, saya mau membuat, nah ini dia. Perlu diperhatikan bahwa yang namanya adjective clause, sebentar, tulisan saya kok hilang, ketutup. Sebentar. Tolong ini dibaca, Mbak. Kalau saya nggak kelihatan, Mbak, ketutup, Mbak. Perlu diperhatikan bahwa apa, Mbak? Adjektif.
perlu diperhatikan bahwa adjective clause bisa direduce bila adjective clause tersebut konektornya diikuti verb atau to be. Maksudnya bagaimana ini? Nah, gitu ya. Yuk kita lihat. Misal, the woman who waved to us is the tour guide. Relatif pronounnya diikuti waved, diikuti kata kerja ya, diikuti verb. Nah, ini dia. Perlu diperhatikan bahwa adjective clause itu bisa direduce, berarti ada syarat. Direduce itu boleh bila adjective clause-nya, yaitu ini, nah ini, tersebut konektornya, berarti kan ini, diikuti verb, berarti kan ini. Itu boleh Anda reduce, gitu loh maksudnya. Berarti menjadi, sorry, ini contoh yang lain. Ini adalah adjective clause-nya. Ini adjective clause-nya. Diikuti apa? Konektornya diikuti to be. Berarti boleh Anda hilangkan. Boleh Anda reduce. Berarti syaratnya relative pronoun atau konektornya diikuti verb atau diikuti to be. Itu boleh Anda reduce. Namun, nah ini dia. Bila setelah konektor diikuti subjek, maka adjective clause tersebut tidak bisa direduce. Nah, ini kawan-kawan. Setelah konektor, ini konektor, ini juga konektor. Kok ada apa ini? Ada subjek. Ada subjek. Maka adjective clause ini tidak bisa direduce. Anda nggak boleh mereduce bila setelah konektor ada subjek. Intinya begitu. Yang boleh di-reduce itu bila RP-nya ini diikuti makhluk ini. Berarti kan kesimpulannya bila diikuti predikat, kan gitu toh. Berarti sebentar, saya masih punya ruang enggak? Oke, saya punya ruang. Berarti kalau disimpulkan secara sederhana, di sini ada relatif pronoun, di sini diikuti predikat. Predikat itu di sini yang dibahas adalah berupa verb dan berupa to be. Oke, di sini ada ini bisa orang, ini bisa benda. Oke, relatif pronoun ini boleh Anda hilangkan kalau langsung diikuti P. Tapi bila nanti sebelum relatif pronoun ada orang atau ada benda, kok di sini diikuti subjek, bedanya di situ. Di situ predikat, ini nggak bisa direduce. Karena ada faktor ini. Kalau ini kan cuma begini saja. Begitu ya. Jadi saya kasih warna beda deh. Kalau langsung P, boleh direduce. Kalau setelah RP kok ada S, tidak boleh direduce. Intinya begitu. Karena asal-usulnya beda. Oke, beda. Oke. Berikutnya, sebentar. Ada pertanyaan nggak dari sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang di bagian aktif itu kalau dihilangin adjective clause-nya harus diubah. Kalau adjective clause-nya dihilangin itu harus diubah jadi verb ing. Sebentar, Terus saya dulu. Kalau relatif pronounnya, bukan adjective clause-nya. Adjective clause itu dari sini sampai sini. Ini adjective clause. Iya. Bila relatif pronounnya dihilangkan. Terus Lanjut. itu harus jadi verb ing. Ya. Nah, yang pasif itu nggak jadi verb ing, ya Pak? Enggak. Karena pasif itu verb 3. Berarti nanti kesimpulannya begini yang tadi saya ulang lagi di sini, nggak apa-apa. Di sini apabila ada RP,
relatif pronoun diikuti verb, diikuti verb dulu aja ya. Maka kalau ini nanti Anda hilangkan, Mbak, ini hilang, maka ini berubah menjadi verb ing. Mungkin Anda bertanya, Pak, itu untuk berlaku verb berapa? Verb 1, verb 2, verb 3. Contoh, misalnya who visit. Saya kasih S misalnya, who visit. Berarti ini menjadi visiting. Kalau nanti di sini who visited, ini kan verb 2. Dia akan menjadi visiting. Oke. Kalau di sini nanti ada verb 3, berarti who has, saya umpamakan begitu, visited. Berarti nanti menjadi having visited. Yang diingkan bukan ininya. Kalau depannya ada ini. Yang diingkan adalah has-nya menjadi having. Andai saja di sini saya ganti adalah have, Pak. Tetap having. Andai saja nanti di sini adalah had, Pak. Tetap having. Begitu, kawan-kawan. Itu ya, untuk yang pertama ini. Untuk yang kedua, oke, apabila nanti di sini ada RP, relatif pronoun, plus to be, plus verb 3. Kalau kita reduce, ini nanti hilang, to be hilang. Dia adalah verb 3. Udah, selesai. Enak yang pasif. Ini yang pasif. Yang aktif banyak ini model-modelnya. Sebentar, saya berhenti di sini dulu. Ini apakah bisa membantu logika Anda, Mbak Suci? Bisa, Pak. Oke, Mbak Eli? Bisa, Pak. Oke. Dan ini loh harus diterjemahkan apa tadi? Yang me. Ini loh yang harus diterjemahkan yang di. Kalau yang atas ini terjemahkannya gimana, Pak? Di saja. Nggak boleh pakai yang. Yangnya kan yang ini. Nah, kalau digabung menjadi yang di. Berhubung Anda hilangkan ini, meskipun hilang, makna yangnya tetap ada. Gitu loh. Meskipun RP yang ini, to be yang ini Anda hilangkan, tetap dia diterjemahkan yang di. Kita lanjut? Lanjut ya. Baik, Pak. Ayo silakan. Aman, Pak. Oh, Aman. aman. Oke. Ini kayaknya soal. Oh. Penjelasan lain terkait dengan adjective clause yang konektornya diikuti verb atau to be. Sekali lagi, penjelasan lain terkait dengan adjective clause yang konektornya diikuti to be. Begini, bila adjective clause tersebut diapit oleh 2 koma, maka ada 3 cara penulisan. Anda bayangkan, bila ada adjective clause, berarti nanti kan bila ada relative pronoun plus. Kan gitu? Plus predikat. Predikat itu bisa verb, bisa to be. Oke. Ini kawan-kawan. Nah ini dia. Ini yang pertama. Seharusnya saya munculkan satu-satu ya. Sorry. Meskipun sudah saya tulis langsung 3, tetap fokus ke nomor 1 dulu. Ini masih ada which-nya.
berarti ini namanya adalah adjective clause. Karena masih mengandung relative pronoun. Terus masih ada to be. Model penulisannya adalah seperti ini, ada 3 seperti ini. Oke, aslinya apa sih? Aslinya kan sebentar, saya tulis dulu aslinya. Saya tulis di mana ya? Sebentar, ini saya hapus saja deh. Atau jangan-jangan aslinya sudah saya tuliskan, cuma saya lupa. Sebentar. Oh kan? Oke, enggak. Aslinya kalimat ini yang pertama, 1A itu kan kalimat pertamanya kan saya singkat ya, White House is the home of the president. Yang kalimat kedua, yang B, adalah it is. Kenapa Pak Irul kok langsung tiba-tiba bilang it? Ya karena which, kan begitu. Which itu kan benda. Kok Pak Irul tahu kalau ini bendanya tunggal? Lah dari sini. Loh, kenapa saya kok berani serta-merta nulis it? Ya, which itu kan sebenarnya sama dengan the house, the White House. Oke, jadi saya punya alasan kenapa kok saya tiba-tiba nulis it. Ya, oke, it is located in Washington. Oke. Kalimat ini bila diganti kan pakai which. Nah, kan kalimat ini aslinya kan begitu. Which ini kita taruh di sini. Nah, karena which itu sama dengan it sama dengan ini, berarti kan ditaruh di belakangnya saja. Oke, dikasih koma. Nah, seperti itu. Penulisannya ada 2, ada 3. 1, masih ada which sama is-nya. Yang kedua, coba kawan-kawan perhatikan. Apa yang hilang? Oke, sebentar. Ini kayaknya sudah saya buat baris garis ya. Oke, ini ada namanya ditulis lengkap. Yang berikutnya, dihilangkan konektor dan tubinya. Oke, sudah dihilangkan konektor dan tubinya. Yang ini dipindah ke depan setelah konektor tubinya hilang. Tulisan yang dicetak warna miring atau diapit oleh 2 tanda koma ini kawan-kawan boleh Anda letakkan di depan. Oke. Diterjemahkannya bagaimana, Pak? Diterjemahkannya ya sama. Terletak di Washington, the White House is the home of President. Ini sama. Berarti nanti kalau Anda ketemu di sebuah bacaan, tulisan kok tiba-tiba, loh, ini kok tiba-tiba verb 2. Itu sementara, padahal itu verb 3. Seolah-olah kan siswa yang nggak ngerti kan ini disebut verb 2. Loh, kok langsung verb 2? Mana ini tuh subjeknya? Nyari-nyari subjeknya nggak ada. Karena sejatinya dia itu adalah hasil pemindahan yang nomor 2 ini, located in Washington, dipindah ke depan. Habis itu kalimat pertama. Ini kan kalimat pertama, kawan-kawan. Ini kan kalimat pertama. Nah, ini dia. Nah, oke, itu ya. Jadi asal-usulnya ada seperti itu. Berarti pemahaman ini sekarang sudah jelas. Adjective clause tersebut diapit oleh koma, maka ada 3 cara penulisan. Syaratnya diapit koma loh ya. Oke, next. Ini dia. The president who is preparing to give speech. Kita hilangkan. Oh, sudah ada coret-coretannya. Oh, belum. Ini kita hilangkan menjadi seperti ini. Ini kita pindahkan ke depan menjadi seperti ini. Kan cuma begitu saja. Mbak Elia, halo. Ya, Pak. Mbak, kalimat ini aslinya apa, Mbak? Yang nomor 1. The president is meeting with his advisors. Lalu yang kedua,
He is now preparing to give a speech. Dari mana Who Anda is tahu? Dari mana Anda tahu kalau dia cowok? his? Oke. Saya sendiri malah nggak lihat ini. Saya tadi itu mau ngerjain Anda. Dari mana Anda kok tahu kalau dia cowok? Ternyata di sini sudah ada isnya. Ya, oke, oke, oke. Kita lanjut. Hop. Ya sudahlah. Mbak Suci, Anda tahu ya apa yang harus Anda lakukan? Carikan saya subjek predikatnya. Subjeknya the witness. Oke, ini subjek. Terus Terus gave itu predikat. ini predikat. Terus Terus tinggal nyari yang udah di ini. Yang udah di oke, relatif. konsep dulu diinget-inget ya. Konsep kalimat tunggal, yaitu hanya ada satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan. Kalau lengkap, kalimat majemuk, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan plus conjunction plus subjek, predikat, objek, keterangan. Atau dibalik, conjunction subjek, predikat, objek, keterangan, koma, subjek, predikat, objek. Oke, keterangan. Kalimat ini memenuhi yang mana, Mbak? Yang didahului konjungsi plus Mana? objek. Yang Ya, terakhir itu berarti ada majemuk. dong. Ada conjunction-nya dong. Iya, Mana conjunction-nya berarti? belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Hukumnya adjective clause itu bagaimana sih hukumnya adjective clause? Pola maksud saya. Pola adjective clause. Selalu berpola bagaimana? Subjek, pasti benda ini ya. Terus diikuti relatif, pronoun, plus predikat, objek. Begitu ya? Oh, sorry. Diikuti predikat, objek. Salah saya nulisnya. Sebentar, salah warna. Sorry. Saya hapus dulu. Hop. Saya hapus dulu. Hop. Kalimat pertama kan sebenarnya adalah subjek. Di sini ada predikat, di sini ada objek. Yang warna hitam itu kan aslinya kalimat pertama. Terus ini kan kalimat kedua, kan begitu ya? Oke. Ini adalah benda. Oke. Terus ada juga yang berpola begini, subjek, predikat, objek, plus relatif pronoun, plus predikat, plus objek biar sama. Nah, kawan-kawan, sejatinya relatif pronoun ditambah ini itu sebenarnya kan menjelaskan apa? Menjelaskan benda. Menjelaskan benda ini pas kok di sini sebagai objek. Pas kebetulan saja. Ini kan menjelaskan benda, pas benda ini kebetulan pas sebagai subjek. Secara inti yang namanya adjective clause itu menjelaskan benda. Nah, di kalimat ini hati-hati, sudah ketemu ini. Kalau Anda memilih A, jelas salah karena kan polanya subjek predikat. Anda cari conjunction-nya mana conjunction-nya? Nggak ada. Kalau ada dua subjek, dua predikat, kan harus ada conjunction. Ini nggak ada.
Berarti A salah. Jangan dipilih. Tapi kecenderungan Anda bisa membayangkan siswa-siswa yang tidak belajar TOEFL bisa jadi langsung jawab A. Karena ada subjek di depan. Tanpa melihat dia nggak punya KUA ini kan KUA penghubung. KUA-nya lo nggak ada, conjunction-nya nggak ada. Terus yang ini, who appeared, ini kan juga salah karena dia kan di depan, ada koma di depan. Kalau ada koma kok di depan seperti ini, nah ini dia, ada koma. Ya jawabannya adalah verb ing. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Kalau saya polakan, yang ini, yang nomor 3, itu kan ini subjek. Ini kan predikat. Berarti nanti Anda sudah punya pola. Verb ing, subjek, predikat, jangan lupa di sini ada koma. Syaratnya ada koma. Bisa jadi nanti yang tadi located. Nah, ini dia. Located itu kan di sini. Ini subjek. Ini adalah predikat. Di sini apa? Verb 3. Ada koma. Berarti kita bisa simpulkan, kita buat kalau nanti ada apa? Ada model soal kayak gini, saya langsung kasih triknya saja. Syaratnya Anda cari ini dulu, ada koma, kok di sini subjek, di sini predikat. Ada koma, subjek, predikat. Di sini kawan-kawan isinya ada 2 kemungkinan. Kalau enggak verb ing, ya verb 3. Begitu. Ingat, ini tidak ada conjunction. Tidak ada conjunction. Atau tidak ada relative pronoun. Atau tidak ada konektor. Nah, saya tulis semua nih. Maka jawabannya adalah, kalau nggak verb ing, ya verb 3 yang ada di depan itu. Yang D nggak boleh. Kenapa, Mbak? Kok D nggak boleh? Anda berdua bisa menjelaskan? Bantu, help me. Kalau Anda nggak menjelaskan, nggak saya tutup kelasnya sampai pagi ini. Tinggal tidur, Pak. Ngapain? Halo. Udah jam 10 ya di Kalimantan ya. Mbak Suci, gimana? Kurang paham juga, Pak. Mbak, Cuman Mbak Elia, Karena kalau tambahan S itu biasanya simple present. maksudnya sudah benar, tapi masih umum. Langsung nunjuk. Cret. Kenapa, Mbak? Um, Anda sudah benar logikanya. Ayo, kenapa? Sebuah kata kerja akan ditambah S kalau di depannya subjek. oh iya. Berarti kalau nanti ada S ini kan harus punya subjek di sininya. Kalau dia punya subjek berarti kan sama saja dengan A. Oh iya. Subjek, predikat. Ya berarti jawaban D makmum salahnya. Tapi yang pasti kalau ada huruf S dalam sebuah kata kerja, harus ada subjek. Dari mana S muncul? S muncul itu kan karena ada subjek tunggal. Oke? Gitu ya. Oke, langsung kita cek. Baru satu soal ini. Lulu. Kurang 6 menit. Come on. Nomor 1, kenapa kok benar? Ini harus diterjemahkan. Kita akan harus mengembalikan merchandise yang dibeli kemarin di sini. Ini adalah subjek. Sebentar, saya kasih jarak aja deh.
Ini adalah subjek. Ini adalah predikat. Ini adalah verb 3 sebagai adjektif sehingga nerjemahkannya yang di. Oke, ini apa ini? Ini adalah objek. Nah, rumus ini kawan-kawan, kan rumus ini sebentar. Ini bukan. Ini rumusnya. Coba. Ini tadi kan, sorry, saya bolak-balik. Subjek, predikat, objek. Objeknya berupa apa? Berupa benda. Subjek, predikat, objek berupa benda. Jawabannya kan ini. Nah, tulisan ini kan boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan resikonya ini berubah. Entah menjadi verb ing, entah menjadi verb 3, tergantung kalimatnya nanti. Berhubung kalimatnya seperti ini, berarti harus diterjemahkan yang di, karena dia benda. Dari sini bisa di-copy? Bisa ya. Nomor 2. Ini verb. Kalau ini verb, berarti ini predikat dong. Ini verb. Berarti ini predikat dong. Ini subjek. Tuh. Masuk SPP. Oke. Come on. Anak-anak yang duduk atau anak-anak duduk di apa ini? Di restoran mendapati kesulitan ya atau kesulitan untuk berapa ya? Bertingkah. Anak-anak duduk atau anak-anak yang duduk. Di sini kan gini. Yang di atau yang me. Yang benar yang mana? Anak-anak yang duduk. Duduk itu aktif atau pasif? Anda duduk Aktif, itu aktif atau pasif? aktif. Aktif karena Anda duduk sendiri. Oke. Kalau duduk sendiri berarti Anda adalah aktif. Berarti ini seharusnya apa? Ini seharusnya begini. Kalau ini sitting, berarti ini bukan predikat. Anak-anak yang duduk di sini ini mendapati kesulitan untuk berini. Berarti ini adalah predikatnya, berarti ini subjeknya. Ini adalah aslinya tadi. Adjective clause. Adjective clause kan aslinya apa? Aslinya RP plus. Nah, karena RP-nya Anda hilangkan, dia berubah menjadi verb ing. Duduk itu aktif, bukan pasif. Oke, yang me atau yang ber atau sama sekali hilang dalam bahasa Indonesia kan nggak mesti. Kadang-kadang nggak pakai me, nggak pakai ber, tapi aktif. Kayak duduk itu. Oke, next. Lah, dah. Soal ini terakhir deh. Soal ini terakhir untuk kali ini. Serving a term of 4 years. The mayor of the town will face re-election next year. Ini ada koma. Betul, berarti di sini ada subjek. Kan gitu rumusnya tadi. Ini subjek, ini OOP kita coret, hop, ini predikat. Ini ada koma. Berarti jawabannya kan kalau enggak verb, ing ya verb 3, kan gitu toh rumusannya tadi. Ini adalah yang me, di sini adalah yang di. Tapi karena ini di awal, yaitu sudah terjemahkan langsung. Menjabat selama 4 tahun, oke,
the major, kan jawaban ini menjabat atau dijabat? Yang benar. Yang benar kan memang menjabat, aktif. Maka ini adalah aslinya dari mana nomor 3 itu? Nomor 3 itu aslinya dari kata the major who serve a term of 4 years, okay, of the term will face bla 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 bla. Ini koma who serve a term of bla 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 sampai sini. Ini di pola, ini dihilangkan. Berarti ini menjadi serving. Kan gitu. Ini pola yang kedua. Pola yang oh ini satu ya. Oh soal nomor ini. Sorry. Ini yang A, ini yang B, yang C gimana? Ya sudah, kalau yang C ini dipindah ke depan. Serving a term of 4 years, koma. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang ini dibawa ke sini. Berarti jawaban B betul. Jawaban B itu betul. Untuk yang nomor 4 sekarang. The brand new Cadillac. Nah, ini salah atau benar, Mbak? Mbak. Salah, Pak. Mbak Eli. Salah, Pak. Salahnya monggo silakan berargumen. Salahnya karena itu harusnya bukan pakai yang aktif. Karena apa? The brand new Cadillac purchasing. Karena itu kan benda yang mendapatkan perlakuan, jadi harusnya pakai pasif, bukan pakai ing. Saya paham maksud Anda. Saya simpulkan di sini saja ya. Kalau nanti di sini benda itu maksudnya bukan orang, di sini adalah verb 3. Kesimpulannya cuma begitu. Kalau di sini nanti orang, itu adalah verb ing. Ini bersifat kecenderungan. Yang aktif, ini kan aktif loh. Ini kan aktif. Karena kecenderungan yang aktif itu orang, maka setelah orang verb ing. Ini adalah pasif kan? Yang pasif itu biasanya benda. Karena dia benda, maka diikuti verb 3. Tapi cenderung itu berarti hampir 100%. Nggak mesti. Rumah sakit itu benda atau orang? Benda. Benda. Tapi boleh nggak rumah sakit benda diikuti verb ing? Boleh, tergantung konteks. Rumah sakit yang menyembuhkan, nah kan? Nenek saya. Boleh kan? Yang warna merah saya kasih garis warna merah ini artinya, hei siswa, bahwa benda ini boleh loh diikuti verb ing ketika benda itu sedang aktif. Kantor pos yang mengirimkan surat cintaku yang pertama, nah kan? Kantor pos yang kantor pos itu kan mati. Tapi di dalam kantor pos itu punya nggak sifat aktifnya manusia? Punya, Pak. Maka benda itu sebenarnya disebut orang. Tetapi juga demikian, orang itu bisa loh diikuti verb 3. Kapan? Ya ketika dia sedang kehilangan sifat aktifnya. Korban kecelakaan itu, logikanya manusia dong. Korban kecelakaan yang dibawa ke rumah sakit. Korban kecelakaan itu orang yang berarti meskipun dia orang, tetapi dia sedang kehilangan sifat aktif. Berarti dia kategori benda mati. Itu kawan-kawan. Maka soal ini benda.
Kalau benda diikuti verb 3, ya sudah salah, gitu saja. Berarti ini tadi benar. Begitu ya, kawan-kawan ya. Jadi apa ya? Banyaklah yang harus dipelajari memang untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih karena sudah malam. Saya nanti daripada ditegur sama Mas Agung, kok dicak sampai malam teman-temanku. Wah, bahaya itu. Oke, thank you. Terima kasih saya akhiri. Mbak, terima kasih. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Pak. Mbak Suci.